Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode kali ini, Tan Yun menepuk pundak Lu Ren, dan berkata, mereka tidak bisa dibangkitkan dari kematian, jangan sedih. Jika kamu ingin membalas dendam, maka bergembiralah dan ikuti aku untuk membunuh musuh, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah berbicara, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju jurang pemakaman para dewa yang terkubur. Tan Yun, suara Lu Ren datang dari belakang telinganya. Tan Yun menoleh ke belakang dan melihat Lu Ren berlutut ke arahnya, terima kasih atas bantuanmu. Di masa depan, aku akan melewati api dan air dimanapun aku berada. Panggil aku jika kamu membutuhkanku, ucap dari Lu Ren. Wosh! Sosok Tan Yun berkedip, dan dia buru-buru mendukung Lu Ren, jangan terlalu sopan, tolong bangun, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menyelamatkan orang karena dua alasan. Pertama, selama murid Huang Fu Shengzong yang tidak membencinya, dia akan selalu menyelamatkannya. Tan Yun tidak akan mengabaikan hidupnya jika dia memiliki kemampuan. Kedua, meskipun Tan Yun menyelamatkan orang tanpa mengharapkan imbalan apapun, jika dia bisa menyelamatkan orang dengan seluruh tubuhnya dan membeli hati orang, mengapa tidak melakukannya? Tan Yun tahu bahwa waktu untuk mengolah kekuatannya sendiri belumlah matang. Namun, sebelum Tan Yun itu, belilah beberapa jenius berbakat, orang-orang ini akan membantu balas dendamnya sendiri. Lagi pula, saya akan menghadapi banyak hal di masa depan, dan tidak mungkin menghabiskan waktu melakukannya sendiri. Ayo pergi, kita akan menyergap, dan kamu dipersilakan untuk bergabung, ucap dari Tan Yun tersenyum tulus. Oke, ucap Lu Ren mengayunkan pisau dapur dengan tangan kanannya, wajahnya melotot, garang seperti tukang daging. Setelah itu, keduanya memasuki kabut gelap dan masuk ke gerbang pemakaman para dewa bersama-sama, dan diam-diam bersembunyi di selokan. Lu Ren tercengang ketika melihat Sangguan Bingbing, tentu saja, dia tidak berharap untuk melihat Jun Buping dan Sangguan Bingbing di sini. Setelah itu, Jun Buping memberitahu Lu Ren tentang penyelamatan Tan Yun atas dirinya dan tiga prinsip Bingbing, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, dan Tan Yun untuk tidak menyelamatkan. Dan saat ini singa naga emas masih berubah menjadi seukuran kucing, tersembunyi di selokan di belakang Tan Yun. Sepasang kepala kecil memandang ke kedalaman jurang yang dipenuhi kabut hitam. Pada saat yang sama, di lembah yang tenang, Li Miaoxin memasuki gua dengan ekspresi muram, menatap Ru Yanchen dengan wajah muram, dan berkata, Tuan muda, baru saja, token identitas Tuo Bajinge rusak, ucap dari Li Miaoxin. Mendengar perkataan itu, Ru Yanchen tiba-tiba berdiri, ada terlihat terkejut di matanya. Apa Tuo Bajinge memiliki senjata sihir tingkat atas dan dia benar-benar mati, ucap dari Ru Yanchen terkejut. Iya, Tuan muda, ucap dari Li Miaoxin sambil memikirkan kematian Tuo Bajinge dan sedikit ngeri, seolah ada sepasang mata maut yang menatapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ru Yanchen mengerutkan kening, penuh keraguan, mungkinkah dia dibunuh oleh murid-murid Huang Fu Shengzong? Tapi seharusnya tidak, murid-murid Huang Fu Shengzong, kecuali Tan Yun, bukanlah apa-apa dan tidak perlu dikhawatirkan, ucap dari Ru Yanchen. Tuan muda, sebenarnya, Tuo Bajinge sudah mati, tetapi saya mendengar bahwa leluhurnya yang agung masih ingin dia terlibat dalam kandidat raja, ucap dari Li Miaoxin. Iya, Ru Yanchen mengangguk dan berkata, bukan itu yang aku khawatirkan. Aku hanya merasa agak aneh bahwa begitu banyak orang telah meninggal di sekteku. Miaoxin, berapa banyak murid sekteku yang masih hidup, ucap dari Ru Yanchen. Mendengar pertanyaan itu Li Miao menghela nafas berat, dari 2000 orang di sekte kami yang berpartisipasi dalam persidangan, 634 orang telah meninggal sekarang, dan ini yang merupakan jumlah kematian terbesar dalam 10.000 tahun terakhir, ucap dari Li Miaoxin. Ya, saya mengerti. Ru Yanchen mengangkat tangannya dan menggosok alisnya, dan bertanya, apakah Nangong Yukin sudah kembali, ucap dari Ru Yanchen. Saya telah pergi untuk bertanya, dan dia masih saya belum kembali,
Orang-orang dari Istana Jiwa Abadi juga sangat cemas, ucap dari Li Miaoxin berkata dengan jujur. Ruyan-Chen berkata dalam suasana hati yang tidak bahagia, pelacur ini telah pergi selama 12 hari dan belum kembali. Ini benar-benar menjengkelkan, ucap dari Ruyan-Chen. Matahari dan bulan silih berganti, dan 3 hari kemudian matahari terbit. Sebuah perahu roh jatuh ke lembah, Nangong Yukin menyapu perahu roh dan berjalan menuju gua. Selama periode waktu ini, Nangong Yukin telah duduk dengan tenang di air terjun. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu selama periode ini. Pada saat ini, dia seperti angin musim semi, dan dia bersemangat. Ada sedikit rasa melankolis di wajahnya yang sedingin es yang menolak membiarkan orang berada ribuan mil jauhnya. Gadis suci, kamu kembali, kamu telah membuat khawatir setengah mati untuk kami, ucap dari Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou, yang sedang menunggu di luar gua Yukin di Nangong. Dan ketika melihat Nangong Yukin, mereka akhirnya merasa lega. Lalu setelah itu, Nangong Yukin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, bukankah aku kembali dengan baik, hari-hari ini, aku hanya keluar untuk mencari udara segar, dan kalian tidak perlu takut, ucap dari Nangong Yukin. Melihat Nangong Yukin, mereka berempat sedikit terkejut, karena dalam ingatan mereka, ini adalah pertama kalinya Nangong Yukin tertawa selama bertahun-tahun. Mereka berempat memandang Nangong Yukin, yang dalam suasana hati yang baik, dan segera menjadi ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Nangong Yukin melihat ekspresi 4 orang di matanya, dan mengangkat alisnya, ada apa? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, ucap dari Nangong Yukin. Laporkan kepada orang suci, ada kabar buruk, ucap dari Jiang Rou berkata dengan suara rendah. Berita apa yang masuk, ucap dari Nangong Yukin, sambil melangkah ke gua selangkah demi selangkah. Setelah keempatnya memasuki gua, mata Jiang Rumei dipenuhi dengan air mata, dan dia tersedak, lapor kepada gadis suci, dalam waktu setengah bulan setelah ketidakhadiran Anda, saya menemukan bahwa token identitas murid-murid istana saya rusak 890 orang dari pintu yang sama. Itu tidak terduga, ucap dari Jiang Rou. Apa yang kamu katakan, begitu banyak orang meninggal, ucap dari Nangong Yukin dan senyum Nangong Yukin menghilang, dan niat membunuh yang tersembunyi keluar dari matanya yang indah, katakan padaku, apa yang terjadi, ucap dari Nangong Yukin. Jiang Rou jujur berkata, lapor kepada gadis suci, 12 hari yang lalu, Yuan Silang, Jia Kuang dan 423 orang lainnya yang bertugas untuk menyergap di pintu masuk jurang pemakaman dewa, dan lebih dari 400 orang dari Sekte Abadi-Abadi yang menjaga jurang pemakaman para dewa, hampir semuanya mati hanya dalam sekejap. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Kemudian, 467 orang lainnya meninggal. 12 hari yang lalu, Tuan Muda Ruyan datang mencari Anda. Dia mengatakan setelah Anda datang, dia akan kembali untuk menemui Anda, ucap dari Jiang Rou. Mendengar ini, Nangong Yukin di hati Nangong Yukin ada kemarahan di hatinya yang tidak dapat dibayangkan. Nangong Yukin tidak pernah membayangkan bahwa begitu banyak orang mati setelah hanya 3 bulan persidangan. Oke, aku mengerti. Nangong Yukin menarik napas dalam-dalam, memandang Cao Xiong, dan memerintahkan, pergi beritahu Ruyan Chen dan biarkan dia datang menemuiku, ucap dari Nangong Yukin. Baik orang suci, ucap dari Cao Xiong membungkuk dan melangkah keluar dari gua. Tidak lama kemudian, dia membawa Ruyan Chen kembali. Gadis suci, saya belum melihat Anda selama setengah bulan. Tuan muda ini sangat khawatir tentang keselamatan Anda. Sekarang setelah Anda kembali dengan selamat, Tuan muda ini sangat lega, ucap dari Ruyan Chen selalu sopan di depan. Mendengar itu, Nangong Yukin mengerutkan kening, dan langsung berkata to the point, katakan padaku, begitu banyak orang kita yang telah meninggal, ucap dari Nangong Yukin. Ruyan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, 12 hari yang lalu, murid dari sektemu dan sekteku dalam satu hari, lebih dari 800 orang tewas. Menurut penilaian saya, mereka seharusnya diserang oleh monster kuat dalam proses menyergap murid-murid Huang Fu Shengzong.
Percobaan ini penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Kemudian saya memerintahkan Chu Ifan untuk membawa orang ke pemakaman para dewa untuk mengetahui penyebab kematian lebih dari 800 orang. Menurut waktunya, Chu Ifan akan tiba di pemakaman para dewa besok. Dan sebaiknya kita menunggu dengan sabar selama beberapa hari untuk melihat petunjuk apa yang akan ditemukan oleh Chu Ifan, dan kemudian kita akan memiliki rencana jangka panjang, ucap dari Ruyan Chen. Mendengar ini, Nangong Yukin mencibir, apa rencana jangka panjangnya? Tuan Muda Ruyan, tempat ini hanya 150.000 mil jauhnya dari jurang pemakaman dewa, kurang dari 1 hari perjalanan, orang-orang kita sudah mati begitu lama, apakah Anda takut mati seperti ini? Jika Anda tidak mau, aku akan melihatnya sendiri, ucap dari Nangong Yukin. Kata-kata Nangong Yukin penuh dengan penghinaan, dan Nangong Yukin berbalik untuk berjalan di luar gua. Gadis suci, kamu tidak bisa pergi, ucap dari Jiang Rou, dan Jiang Rou buru-buru berdiri di depan Nangong Yukin. Minggir, ucap dari Nangong Yukin berkata tanpa ragu. Plop, Jiang Rou berlutut ketakutan, gadis suci, pada malam persidangan, kepala istana telah menjelaskan bahwa Anda tidak boleh mengambil risiko sendiri, ucap dari Jiang Rou. Minggir, ucap dari Nangong Yukin sambil memikirkan rekannya yang sudah meninggal, dan suaranya menjadi lebih dingin. Plop, plop, plop. Zhao Xiguang, Liu Danwen, dan Gao Xiong segera berlutut berdampingan dengan Jiang Rou. Gadis suci, kepala istana berkata bahwa Anda akan menjadi kepala istana di masa depan. Tuan istana meminta Anda untuk berpartisipasi dalam persidangan ini, hanya untuk membiarkan Anda berurusan dengan murid-murid Huang Fu Shengzong, dan tidak membiarkan Anda memasuki jurang pemakaman para dewa yang terkubur untuk mencari harta karun. Ya gadis suci, sekarang jurang pemakaman para dewa dalam bahaya, kamu tidak bisa pergi. Gadis suci, kamu akan pergi, kecuali kamu membunuh kami terlebih dahulu, jika tidak, selama kami memiliki nafas, kami tidak dapat membiarkanmu pergi bertualang. Gadis suci, dengarkan saja nasihat Tuan Muda Ruyan, Anda harus menunggu dengan sabar selama beberapa hari, dan menunggu berita tentang Chu Ifan dari Sekte Abadi-Abadi, ucap dari 4 orang itu. Mendengar ini, Nangong Yukin memejamkan mata dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Jiang Rou dan yang lainnya, Nangong Yukin adalah orang suci, dan cepat atau lambat dia akan naik tahta kepala istana. Bahkan jika ada artefak di jurang dewa pemakaman, Zhuge Yu pasti tidak akan biarkan Nangong Yukin mengambil risiko. Mengambil 10.000 langkah mundur, Nangong Yukin bukan hanya gadis suci dari istana jiwa abadi ilahi, tetapi juga putri tertua dinasti Nangong Seng saat ini. Pada siang hari berikutnya, Huang Fu Tingfeng yang terluka mengendarai perahu roh yang membawa murid-murid jiwa suci dan divisi jimat, menukik turun dari langit biru menuju jurang para dewa. Di lautan awan 30 mil jauhnya di belakang Huan Fu Tingfeng, ada Chu Ifan, dengan senyum brutal di wajahnya, mengendarai perahu roh, membawa lebih dari 400 murid Sekte Abadi-Abadi yang mengikutinya. Keributan dan omelan yang tak tertahankan dari para murid Sekte Abadi-Abadi berlanjut satu demi satu. Kalian tidak dapat melarikan diri, bajingan Huang Fu Shengzong. Bahkan jika kalian melarikan diri ke dalam jurang dewa pemakaman, kami akan mengejarnya, kalian juga akan dimusnahkan oleh kekuatan penghancur di dalam jurang. 3 sekte kuno kami, selama puluhan ribu tahun, tidak pernah memiliki murid percobaan yang telah pergi jauh ke dalam jurang pemakaman dewa selama jutaan mil. Hahaha, dengan kecepatan perahu rohmu, kalian hanya akan bisa hidup paling lama 2 atau 3 hari. Kalian akan ditangkap tanpa tangan, dan kalian semuanya akan mati, ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Pada saat ini, para murid Sekte Huang Fu Shenzong menutup telinga dan masih berlari ke jurang dewa pemakaman dengan ekspresi tegas. Dan ketika Huan Fu Tinfen hendak mengendarai perahu roh ke pintu masuk ke jurang pemakaman para dewa, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab memasuki telinganya, "Saudara Huang Fu, saya Tan Yun. Anda sekarang dapat menemukan cara untuk membawa mereka keluar dari perahu roh, dan kemudian mari kita bunuh mereka semua bersama-sama," ucap dari Tan Yun. Huang Fu Tingfeng yang berjalan di tepi hidup dan mati,
mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba mengendarai perahu roh untuk melayang di atas pintu masuk jurang pemakaman para dewa. Kakak Huangfu, kenapa kamu tidak lari? Untuk apa kamu berhenti? Saudara Huangfu, cepatlah kabur dengan perahu roh. Kita bisa hidup sehari. Saudara Huangfu, ucap dari para murid sekte Huanfu Shenzong. Para murid yang terluka di perahu roh berteriak ketakutan. Huangfu Tingfeng tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap murid-murid dari garis keturunan jiwa suci di perahu roh, dan berkata dengan tegas, memasuki jurang penguburan dewa adalah kematian, tidak masuk juga kematian, saya memutuskan untuk bertarung melawan arus, membunuh satu musuh sudah cukup, ucap dari Huanfu Tingfeng. Mendengar itu, segera para murid divisi jimat berteriak seolah-olah mereka sudah mati. Saudara Huangfu, kami akan mendengarkanmu, kami lebih suka memilih mati dalam pertempuran daripada melarikan diri dengan cara yang bodoh. Bunuh para bajingan itu, kita akan perang, ucap dari para murid divisi jimat. Suara para murid divisi jimat berputar di telinganya. Segera, 18 murid dari divisi jiwa suci menjadi gelisah, dan berkata, Kakak Huangfu, apakah kamu gila? Mereka kuat dan kami lemah, bagaimana kami bisa bertarung? Bagaimana kami bisa bertarung? Apakah kami akan mati seperti ini? Benar. Bukit-bukit hijau yang ditinggalkan tidak takut kehabisan kayu bakar. Saudara-saudara, ikut saya jika Anda bersedia untuk mengikuti. Saya ke dalam jurang pemakaman dewa dan melarikan diri, ucap dari para murid jiwa suci. Saya memerintahkan kalian untuk mendengarkan pengaturan kakak senior Huangfu, kematian tidak mengerikan, yang mengerikan adalah, bagaimana Anda bisa menjadi pengecut seperti itu, ucap dari Kesinyi. Di hadapan omelan Kesinyi, salah satu murid dari garis jiwa suci berkata dengan benar, kakak senior kepala meminta kami untuk mematuhi perintah Anda, sehingga Anda akan membawa kami ke kehidupan, bukan membiarkan kami mati. Lihat kamu, apa yang kamu lakukan sekarang. Kami memiliki total 110 orang dari sekte yang sama yang telah memasuki persidangan. Bagaimana dengan sekarang? Bahkan di bawah kepemimpinan Anda yang tidak bertanggung jawab, hanya ada beberapa orang yang tersisa untuk mati. Ini semua karena kesalahan Anda. Dan, oke, kamu sekarang kamu akan mati, dan kamu ingin kami dikubur bersamamu, kamu tidak punya hak untuk itu. Saudara-saudara, ayo ikut aku, ucap dari salah satu murid divisi jiwa suci. Orang ini memimpin penjarahan perahu roh, menginjak pedang terbang dan terbang menuju jurang dewa terkubur yang dipenuhi kabut hitam. 17 orang yang tersisa menginjak pedang terbang dan mengikuti orang itu. Menghadapi kematian, di hati 18 hidup lebih berharga dan kepercayaan tidak berharga. Dalam sekejap mata, 18 orang yang melarikan diri untuk hidup mereka telah berlari melewati kepala Tan Yun. Namun tiba-tiba suara tiba-tiba jatuh. Kakak ipar, bunuh atau tidak, ucap dari Zian di selokan, jejak kebencian melintas di mata indah Sue Zian. Hal yang sama berlaku untukmu Mengyi. Kedua putri itu marah, karena selama kompetisi besar 9 divisi, para murid jiwa suci tidak hanya ingin membunuh Tan Yun, tetapi juga ingin membunuh mereka berdua. Tentu saja aku ingin membunuh, ucap Tan Yun berbalik dengan mencibir, memandangi singa naga emas yang tergeletak di tepi selokan, dan memerintahkannya, orang besar, bunuh mereka, ingat untuk membunuh mereka dari jauh, dan jangan biarkan mereka membuat suara, ucap dari Tan Yun. Singa naga emas yang tertawa seperti anak kucing, menganggukkan kepalanya, berubah menjadi cahaya keemasan, melewati kabut hitam yang mengepul, dan mengikuti 18 murid dari divisi jiwa suci yang melarikan diri untuk hidup mereka. Di luar jurang pemakaman dewa. Turun dari perahu roh bersamaku, ucap dari Huangfu Tingfeng sambil memegang pedang terbang dan keluar dari perahu roh, melihat perahu roh yang tergantung di langit, matanya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 10 murid jimat, masing-masing memegang jimat penyerang di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, mereka juga keluar dari perahu roh dan berbaris berdampingan dengan Huangfu Tingfeng. Tubuh mereka gemetar hebat karena mereka takut mati. Siapa yang rela mati, siapa yang bisa hidup, bukan? Meskipun mereka takut mati, mata mereka tetap teguh.
Tidak ada yang melarikan diri seperti murid jiwa suci. Di langit, Chu Yifan menginjak tepi perahu roh, menatap Huang Fu Tingfeng dan 10 orang lainnya, dan berkata sambil mencibir, "Lari. Kenapa kamu tidak lari? Aku memberi kalian waktu yang baik, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam," ucap dari Chu Yifan. Pada saat ini, di perahu roh, lebih dari 400 murid Sekte Abadi-Abadi berbicara serempak, dengan suara nyaring, berlutut dan tinggalkan seluruh tubuh, ucap dari para murid Sekte Huang Fu Tingfeng. Huang Fu Tingfeng yang mendengar kata-kata itu, melukis seringai muncul di wajahnya yang tampan, tanda tinta, ucap dari Huang Fu Tingfeng. Karena kalian tidak memiliki rasa malu di wajahmu, jangan salahkan aku karena kejam, ucap dari Chu Yifan. Tiba-tiba, Chu Yifan berputar dengan kekuatan kuno putih susu, membalik tangan kanannya, dan memegang pedang terbang atribut kuno berkualitas tinggi, dan berubah menjadi bayangan putih, melompat dari perahu roh terlebih dahulu, dan berteriak, "Bunuh mereka bersamaku, hancurkan mereka menjadi puluhan ribu keping," ucap dari Chu Yifan. "Saudara-saudara serang," ucap dari Huang Fu Tingfeng, namun ketika para murid divisi jimat akan menyerang, tiba-tiba, teriakan keras datang dari kabut hitam, "Saudara dari divisi jimat, kalian sedang terluka, jadi kami akan membantu kalian membunuh semua musuh," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun berkata lagi, "Ziyan, Meng Yi, Jun Buping, ikut aku," ucap dari Tan Yun. Pada saat berikutnya, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan menjadi pemimpin, dan dalam sekejap menuju kehampaan, dan langsung menuju para murid Sekte Abadi-Abadi, dan dalam sekejap puluhan murid Sekte Abadi-Abadi, dengan ekspresi kusam, jatuh, bang bang bang. Tan Yun, yang melemparkan mata ilahi Hongmeng dan juga menggunakan langkah ilahi Hongmeng, seperti hantu, berkeliaran di kehampaan, melemparkan lusinan pukulan berturut-turut. "Tidak, Kakak Cui, tolong," ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Dengan setiap pukulan, Tan Yun melumpuhkan seorang murid. 10 mayat jatuh. Pada saat yang sama, puluhan murid lain yang melihat Tan Yun menjatuhkan para murid Sekte Abadi-Abadi dengan ganas, mereka terkejut. Dan hanya dalam beberapa saat, hampir 100 murid di depan dan belakang baru saja mendarat. Huang Fu Tingfeng mendengar 10 murid jimat, Feng Chao yang tidak dikenal dan berteriak, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo serang dengaku," ucap dari Feng Chao. Baru kemudian 10 orang itu bereaksi, "Pasti kakak senior Huang Fu Fangcai, yang bernegosiasi dengan Tan Yun dan memimpin musuh keluar dari perahu roh sebelum mengambil tindakan," ucap dari salah satu murid jimat. Serang. Para murid divisi jimat bergegas menyerang dan mulai pembunuhan brutal terhadap murid-murid Sekte Abadi-Abadi yang tidak sadar. Setiap kali pedang itu jatuh, seorang murid Sekte Abadi-Abadi dipenggal dan tubuhnya dipotong. Wosh wosh. Pada saat ini, Mu Meng Yi, Sangguan Bingbing, Sue Ziyan, dan Jun Buping, kekuatan atribut mereka, terjalin dengan kekuatan spiritual, melonjak keluar, berubah menjadi 4 bayangan, menginjak pedang terbang dan naik ke udara, dan mereka menebaskan cahaya pedang ke arah murid Sekte Abadi-Abadi, dan lebih dari 200 murid dari Sekte Abadi-Abadi, yang sudah menggosok tangan mereka dalam kekosongan, terbunuh. 4 kaisar kuat Huang Fu Shengzong seperti serigala memasuki kawanan, dan satu demi satu melangkah ke kosongan dan menebaskan cahaya pedang besar bersinar dari celah ruang tipis dengan kejam menelan para murid dari Sekte Abadi-Abadi. Serang. Lu Ren, yang perutnya besar, mengikuti di belakangnya, memegang pisau dapur dengan atribut guntur. Lu Ren menginjak pedang terbang, dan setiap kali dia mengayunkan pisau, akan ada kekuatan petir yang menyilaukan yang besarnya 100 kaki, kekuatan petir itu mekar dari kehampaan, dan menyerang beberapa murid Sekte Abadi-Abadi hidup-hidup. Untuk sementara waktu, darah dalam kehampaan itu seperti hujan, dan mayat itu jatuh seperti batu. Udara dipenuhi dengan kabut darah, dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, seolah-olah kekosongan ini dicuci dengan darah. Wosh! Chu Yifan terkejut. Chu Yifan bahkan tidak perlu memikirkannya, Chu Yifan tahu bahwa dia disergap, dan dia melihat bahwa anggota Huang Fu Shengzong sama sekali tidak biasa.
Ayo melarikan diri, ucap dari Chu Yifan. Melihat situasinya tidak baik, Chu Yifan menginjak pedang terbang dengan ekspresi ngeri dan melarikan diri menjauh dari tempat pertempuran. Namun tepat ketika Chu Yifan akan melarikan diri, Tan Yun berkata, "Serahkan hidupmu padaku," ucap dari Tan Yun. Di dalam kehampaan, mata Tan Yun merah, dan matanya sudah merah. Setelah dia meremas leher seorang murid dengan satu tangan, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dan berkedip dengan cepat. Tapi itu masih selangkah terlambat, tidak mengejar Chu Yifan. "Saudara-saudari junior, lari," ucap dari Chu Yifan. Chu Yifan berteriak dengan ketakutan yang tersisa saat dia mengendarai perahu roh dan melarikan diri ke langit. "Ayo melarikan diri," ucap dari para murid Sekte Abadi-Abadi. Hanya dalam 3 napas, hanya tersisa 88 orang dari lebih dari 400 orang dari Sekte Abadi-Abadi sebelumnya. 88 orang murid Sekte Abadi-Abadi berteriak ngeri, menginjak pedang terbang, dan energi spiritual mereka dimuntahkan, bergegas ke segala arah, seperti bunga lotus besar, mekar dari kehampaan. Aum, auman. Singa tiba-tiba meledak, dan segera, sekelompok cahaya emas setebal lengan melesat keluar dari jurang dewa pemakaman, dan menabrak murid Sekte Abadi-Abadi yang melarikan diri untuk hidupnya di langit. Tidak, buar. Jeritan itu berakhir dengan tiba-tiba, tetapi singa dewa naga emas yang menembus dada pria itu, menghancurkan jantungnya. Aum, auman. Singa itu menghancurkan bumi dan memekakkan telinga. Di bawah tatapan ketakutan, dan keterkejutan Huang Fu Tingfeng, Sangguan Bingbing, Jun Buping, dan Lu Ren, singa dewa naga emas tiba-tiba bertambah besar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi penampilan besarnya 100 kaki di langit. Aum! Singa naga emas melepaskan paksaan aura yang sebanding dengan periode kesusahan tingkat ketiga, dan aura tak terlihat dari gelombang menakutkan menyebar ke lingkungan di sekitarnya, dan retakan ruang yang mengejutkan mengikuti paksaan aura ke segala arah, melahap 87 murid Sekte Abadi-Abadi yang melarikan diri. Bang bang bang. Hampir pada saat yang sama, 80 dari mereka tidak tahan dengan tekanan aura singa naga emas, dan tubuh mereka seperti bunga kematian, mekar di kehampaan. 7 murid yang tersisa dari Sekte Abadi-Abadi, dengan kulit mereka pecah-pecah, menjerit dan jatuh ke pegunungan di bawah. Swiss. 7 murid divisi jimat, memegang pedang panjang, berkedip ke arah di mana ke-7 orang itu jatuh. Jelas para murid jimat itu bergegas untuk membunuh 7 orang murid Sekte Abadi-Abadi yang jatuh. Aum! Tiba-tiba, di dalam tubuh besar singa dewa naga emas, kekuatan iblis emas yang kaya diluncurkan, dan itu berubah menjadi kilat emas besar, mengejar Chu Yifan, yang telah melarikan diri 500 km jauhnya. Apa yang Chu Yifan kendarai adalah harta karun berkualitas tinggi, bepergian dengan kecepatan 500.000 mil sehari. Singa naga emas ke-8 Ni telah melakukan yang terbaik untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan 550.000 mil sehari. 500 mil jauhnya, hanya dalam beberapa saat, singa naga emas muncul di belakang perahu roh yang dikendarai oleh Chu Yifan. Setelah beberapa nafas, singa naga emas menggigit perahu roh harta karun yang luar biasa di mulutnya, dan kemudian turun dari langit, dan mendarat ke arah Tan Yun. Setelah singa naga emas menjatuhkan perahu roh, ia mengangkat kuku depannya, dan menulis kata-kata dengan kukunya, "Orang telah terbunuh," tertulis di kuku kakinya yang seperti sabit. Setelah itu, singa naga emas tiba-tiba menyusut, menjadi seukuran anak kucing, dan masuk ke pelukan Tan Yun. "Kerja bagus," ucap dari Tan Yun membelai kepala kecil singa naga emas dan memuji tanpa ragu-ragu. "Selain Mu Mengyi dan Sue Zian, Lu Ren, Huang Fu Tingfeng dan jimat lainnya," memandang singa naga emas dengan kengerian yang tak terkendali di mata mereka. Tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan memiliki binatang roh yang begitu kuat. Huang Fu Tingfeng, yang pertama kali tenang, hendak berlutut ke arah Tan Yun, tetapi dihentikan oleh Tan Yun. "Sauda Huang Fu, jangan terlalu sopan," ucap dari Tan Yun. "Kakak Tan Xian, terima kasih atas kebaikanmu, aku akan mengingat anugerah karena menyelamatkanku di dalam hatiku," ucap dari Huang Fu Tingfeng membungkuk dalam-dalam. Tan Yun tersenyum, "Kamu sangat sopan," ucap dari Tan Yun.
Kemudian, setelah Tan Yun menghentikan Hung Fu Tingeng, tiba-tiba 10 murid lainnya berlutut, dan Tan Yun hendak memberi tahu semua orang untuk mengumpulkan rampasan, namun tiba-tiba, cahaya dingin keluar. Karena kamu di sini, maka kamu akan mati untukku, ucap dari Tan Yun. Dalam kebingungan orang banyak, Tan Yun menyeringai, berubah menjadi bayangan, dan berkedip ke atas menuju gunung subur di sebelah kiri. Wosh! Setengah jalan ke atas gunung, pohon-pohon bergoyang, dan seorang murid laki-laki dari garis jiwa hewan segera mengorbankan perahu roh harta karun bermutu tinggi dan hendak melarikan diri. Aum! Singa Dewa Naga Emas keluar dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu setelah itu langsung menembus perahu roh, dan dengan cepat meledakkan kaki para murid di perahu roh dengan suara retak tulang. Ah, Tan Yun, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Setelah murid itu jatuh dari perahu roh dan jatuh di puncak gunung, murid itu meratap dengan memilukan. Orang ini tidak lain adalah cucu dari Murong Hong, yang diturunkan menjadi diaken dari divisi jiwa binatang yang bernama Chen Song. Mu Mengyi di bawah, setelah melihat Chen Song, tubuhnya yang halus bergetar karena marah. Pada awalnya, Tan Yun membunuh Murong Kun di gerbang luar meteorit Tekenian. Kemudian, Chen Song mengetahui bahwa Mu Mengyi memuja jiwa binatang, dan setelah mengetahui bahwa Mu Mengyi adalah wanita kesayangan Tan Yun, dia mempermalukan Mu Mengyi setiap kali dia melihat Mu Mengyi. Selain itu, Chen Song dan Xiao Jingkong, yang dibunuh oleh Mu Mengyi di kompetisi 9 divisi sebelumnya, pernah ingin menculik dan menodai Mu Mengyi, tetapi Mu Mengyi berhasil melarikan diri. Kekuatan Mu Mengyi rendah pada awalnya, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Mu Mengyi membidik para murid jiwa binatang. Selain Xiao Jingkong yang telah dibunuhnya, orang yang paling ingin dibunuh adalah Chen Song. Pada saat ini, Mu Meng berkata dengan kebencian, Tan Yun, berikan dia padaku, ucap dari Mu Mengyi N. Oke, Tan Yun membungkuk dan mencekik leher Chen Song, menyapu setengah jalan ke atas gunung, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan membantingnya, kemudian melemparkannya ke tanah. Beletak. Tanah retak, lengan kiri Chen Song patah, darah menyembur dari mulutnya, dan dia menggeliat di depan Mu Mengyi, junior sistermu, jangan bunuh aku, ucap dari Chen Song. Jangan panggil aku saudara muda, dasar binatang menjijikkan, ucap dari Mu Mengyi. Mu Mengyi memegang pedang dengan aliran darah yang menembus leher Chen Song. Chen Song mengeluarkan darah dari mulutnya, tubuhnya berkedut untuk sementara waktu, dan dia meninggal karena sesak napas. Setelah membunuh Chen Song, Mu Mengyi memegang pedang dan menyapu ke perahu roh tidak jauh. Dan setelah Mu Mengyi tiba di perahu roh, ke Sinyi yang sedang sekarat, dan berkata dengan dingin, mengapa, kamu di sini, apa kau untuk membalas dendam, itu sama sekali tidak buruk. Mu Mengyi ingat dengan jelas bahwa ke Sinyi ingin membunuhnya dan juga ingin membunuh Sue Zian dan Tan Yun pada saat kompetisi 9 divisi. Pada saat ini, Tan Yun melirik Mu Mengyi, lalu melihat kembali ke Sue Zian, dan berkata, Zian, pergi dan kemasi barang rampasan, ucap dari Tan Yun. Oke saudara ipar yang baik, ucap dari Sue Zian. Kini semua jenis senjata dan senjata ajaib itu jatuh ke tanah dan disimpan. Tan Yun memandang Huang Fu Tingfeng dan yang lainnya, kemudian berkata, semuanya, buang mayatnya, ucap dari Tan Yun N. Oke, setelah Jun Buping, Sangguan Bingbing, dan Lu Ren menjawab, mereka mulai membuang mayatnya. Setelah itu, Huang Fu Tingfeng berkerut, mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara Tan Xian, saya tahu Anda ada dendam antara Anda dan ke Sinyi. Bagaimanapun, dia akan mati. Saya harap Anda bisa memberinya kebaikan, waktu dan jangan menyiksanya, ucap dari Huan Fu Tingfeng. Oke, Tan Yun mengangguk, lalu menyapu ke perahu roh, mengabaikan ke Sinyi, lalu, memandang ke samping ke arah Mu Mengyi dengan lembut, kemudian berkata, biarkan dia bunuh diri, ucap dari Tan Yun, pedang itu dilemparkan ke depan ke Sinyi dan berkata dengan dingin, tentu saja, jika kamu tidak ingin bunuh diri, aku tidak keberatan membantumu, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.